bond ini kali clear. dalam menjelaskan mengenai habits apa sejelas namanya. Very clear. Clear. Apa? James Clear. Ini buku tuh kadang kayak tadi kita perlu ngebaca ulang pun nggak masalah. Gitu Sama kan? sekali. Karena sebenarnya ini tentang perbaikan sistem kok gitu kan. Apa nasib kita itu juga dari kumpulan habits kita gitu. Nah artinya ketika kita bisa ngehack itu punya potensi yang sangat besar untuk ngehack hidup kita juga. Kenapa lu ketika sudah dewasa itu masih ngerasa perlu membaca buku ini dan lu merekomendasikan? Welcome back. Kita buku atau film atau lagu atau nggak jadi rekaman? Kali. Sebelum kita menentukan itu kita cek dulu kebiasaan kita. Kebiasaan kecil kita tuh apa? Baru kita tahu. Kita hari ini ngebahas apa? Maka ngebahas yang ngebekas, kita ngebahas buku, film, dan juga lagu. Bukan soal rating, bukan soal review, bukan soal angka, tapi soal rasa dan makna. Yes. Nah kebiasaan kecil lo apa kira-kira untuk kita bisa nentuin ini? Kita ngebahas apa nih hari ini? Nah salah satu kebiasaannya adalah membaca. Nah lah iya kalau membaca berarti kan buku. Nah tapi gue juga suka menonton. Untuk kebiasaan itu kecil yang sudah menjadi kebiasaan besar. Berawal dari kebiasaan kecil menjadi kebiasaan besar. Nah oke, kalau gitu dengerin apa musik. Nih? Buku apa nih kira-kira yang kebiasaan kecil lu? Waktu itu kita bahas bukan Atomic Habits. Kita sekarang bahas ini kan. Waktu itu kita bahas Man's Search for Meaning. Berarti bener. Dulu ngapa? Bentar. Kita waktu itu bahas Man's Search for Meaning kan. Yang apa namanya lu bilang gue merekomaksa lo. Ya, kali ini kan lu yang merekomaksa gue untuk membahas ini. Atomic Habits mana Man's Search for Meaning. Duh, sedepan lu. Oh iya bener. Nah, kali ini lu yang merekomaksa gue. Walaupun tapi gue setuju sih. Gue gak merasa dipaksa. Betul. Tapi artinya lu begitu kekeh ingin membahas ini sesegera mungkin. Karena kenapa? Karena gini, kayak tadi di awal, kebiasaan-kebiasaan kecil ini itu menjadikan sebuah kebiasaan besar. Makanya gue tanya sama lu. Gitu kan. Ketika lu ngebaca buku, ada kebiasaan-kebiasaan kecil gak ngebuat lu akhirnya mencintai buku? Gue kalau membaca buku, gue selalu membaca dari kata pengantar. Dari pertama itu gue langsung baca dari, kalau ada sebelum kata pengantar apa itu gue baca juga gitu. Itu kebiasaan gue dari dulu, yang sampai sekarang gue tetap jalanin dan gue menikmati gitu. Itu salah satunya. Kemudian gue jadi kayak lebih punya gambaran besar mengenai bukunya, bukan cuma soal isi buku tapi mengenai buku itu sendiri gitu. Ketika gue membaca kata pengantar, ucapan terima kasih gitu tuh, I enjoy reading that. Gue lebih dapat feel bukunya gitu. Itu kan kebiasaan kecil ya, tapi sebenarnya itu dampak yang luar biasa karena ketika lu ngebaca each page, ya each page-nya itu setiap halamannya, sebenarnya lu sedang mengapresiasi sebuah karya gitu kan. That's why makanya hari ini kita menghadirkan buku Atomic Habits karya James Clear, di mana di sini mengajak kita untuk lebih menghargai, lebih memaknai semua kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, ini buku kan tahun 2018 ya, Li? Ya. Dan udah jadi bestseller dan diterjemahkan ke so many languages sekarang. Yes. Luar biasa memang. Oleh si James Clear. Akhirnya si James itu clear ya, nggak melulu bond gitu kan. Ya, nggak perlu bond ini gitu, dalam menjelaskan mengenai habits sejelas namanya. Very clear. Si James Clear ini menjelaskan Atomic Habits very clear gitu. Nah, lu ketika ngebaca buku ini atau lu beli, lu mau membaca apa pemicunya? Gue waktu itu, gue pertama baca yang versi sebelum diterjemahin dulu tuh. Dan covernya nanti kan, satu cover juga pengaruh sih. Walaupun orang bilang kan don't judge a book by its cover, tapi kan ada alasan kenapa orang membuat cover tuh semenarik mungkin gitu. Paling nggak membuat orang jadi apa nih gitu kan.
Waktu itu tuh gue belum lama habis baca bukunya bukunya Charles Duhigg tuh apa? Coba boleh bantu saya nggak? Charles Bronson. The Power of Habit ya, kalau salah ya? Charles Duhigg gitu. Dan itu juga yang salah satu yang menginspirasi James Clear menulis buku ini, membahas juga ya. The Power of Habit, betul ya, Charles Duhigg. Nah, tetapi meskipun The Power of Habit itu luar biasa keren juga buku, tapi lebih banyak ada risetnya ini. Nah ini membuat gue tertarik karena juga dari ketika gue baca sedikit reviewnya di belakangnya dan seterusnya, ini jauh lebih aplikatif, lebih praktikal. So itu juga membuat gue sangat I want to know further gitu kan. Itu sih kalau awalnya membuat gue akhirnya memutuskan untuk beli dan kemudian baca awalnya. Lu sendiri awal mulanya berkenalan sama buku ini gimana? Awal mulanya tuh gini, ketika gue baca sama kayak lo bilang, gue tuh kesirap dengan Don't Judge Book by its Cover ya sebenarnya. Hari gini akhirnya semua penerbit pun berlomba-lomba, semua penulis pun juga berlomba-lomba sebuah buku itu cover depannya semenarik mungkin. Gitu kan, untuk lebih kesirap. Contohnya nih Edgar Allan Poe, kumpulan cerpennya dibuat semenarik mungkin oleh penerbit Nora gitu kan. Itu juga sama bahwa itu berdampak ketika dipajang di display di sebuah toko buku itu kita langsung kayak itu. Nah gua ketika ngeliat itu kan putih dari jauh ya, langsung kesirap juga sama kayak lo bilang waktu versi Englishnya gitu. Kocak sih, yang ngebuat gua mau ngambil itu sebenarnya bukan karena Atomic Habits dan bahwa di situ ada sekumpulan perubahan kecil untuk membuat hasil jadi luar biasa gitu, enggak. Tapi yang dari kepala gua tuh Atomic Habits. The first thing yang muncul di kepala gue ketika mendengar kata atomic, karena gue adalah salah satu fans garis keras dari band U2, di mana U2 punya album judulnya adalah How to Dismantle an Atomic Bomb. Yang gue tuh langsung ngeliat yang ini, bayangan gue tuh Bono yang nulis gitu kan. Atomic Habits taken from Atomic Bomb gitu kan. Akhirnya gue ambil tuh buku gitu kan, gue baca belakangnya, perubahan-perubahan kecil, bagaimana caranya segala macam. And then I bought it gitu kan, gue beli, ya udah gue baca gitu. Dan sekarang gue nggak tahu itu buku di mana gitu kan. Ternyata ini buku gue. Dan ini diterjemahkan sama Gramedia juga, terjemahannya bagus sekali menurut gue. Jadi enak banget terjemahannya menurut gue. Gue baca 2 versi, yang Inggris sama yang ini gue juga baca. Iya, cukup renyah ketika yang kita baca yang Indonesia. Dan memang ketika kita baca Atomic Habits itu nah kayak lu Li, ketika ini kan nggak lama ya, 2018, artinya 8 tahun lalu lu sudah menjadi orang dewasa gitu kan. Lu sudah sekarang aja belum kok. Lu 8 tahun yang lalu tuh lu sudah menjadi seorang sheikh gitu kan. Gue kayak Benjamin Button. Kebalik, in reverse. Lu 2018 itu sudah menjadi seorang sheikh gitu kan. Artinya sudah dewasa gitu. Kenapa lu ketika sudah dewasa itu masih ngerasa perlu membaca buku ini dan lu merekomendasikan? Kalau kenapa merasa perlu? Karena ya banyak hal ya. Ada mungkin di bukunya si Charles Duhigg tadi itu juga gitu. Gue menjadi semakin tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai habit gitu ya. Karena ya kalau dari sebelumnya pun juga tahu habit itu penting ya, kita semua tahu lah gitu ya. Nah, tetapi tahu bahwa itu penting sama meyakini dan merasa perlu to do something about it, itu kan 2 hal yang berbeda. Nah, dan ketika membaca James Clear, bukan Charles Duhigg itu semakin menyadarkan gua betapa pentingnya, dan karena basically hidup kita ini kan kumpulan habits gitu. Nah, karakter lu diciptakan melalui kumpulan habits. Iya. Dan bukan hanya karakter, akhirnya hasil kita tuh nasib kita tuh juga dari kumpulan habits kita gitu. Nah, artinya ketika kita bisa ngehack itu punya potensi yang sangat besar untuk ngehack hidup kita juga, lebih mengarah kepada hidup yang lebih berkualitas yang kita harapkan gitu. So ketika gue membaca
menyadari dan meyakini itu, dan kemudian melihat buku ini sebagai buku yang bukan cuma menjelaskan pentingnya tapi juga memaparkan sebuah sistem yang bisa membantu kita untuk ngehack hal tersebut. So ini menjadi semakin valuable untuk dibaca. Oke. Dan memang kalau gue ya ketika pertama kali ngebuka halaman per halaman, each chapter gitu ya, setiap babnya, walaupun kita mungkin sudah bukan paham, kita sudah mengerti dan kita menjalani pemahaman tentang perubahan-perubahan kecil itu tadi gitu kan. Tapi ketika gue baca itu semakin memantapkan bahwa perubahan kecil itu menggelindingkan ke perubahan yang besar, ya kan. Dan dari semua sebenarnya ada satu yang paling gue suka. Apa itu? Yang paling ngebekas apa? Paling ngebekas itu adalah bukan analogi, ada paradoksnya juga bahwa buatlah menjadi menarik. Itu. Si 4 itu ya, make it, ada 4 hal itu. Ya, komponennya itu kan, buatlah jadi menarik. Dan itu buat gua sangat proven ya, terbukti gitu. Ketika lu misalkan, kan kadang ketika gua hendak menjalankan sebuah project apa, gua membutuhkan sebuah persiapan, gua membutuhkan sebuah latihan yang intensitas tinggi gitu untuk sebelum memulai eksekusi itu. Capek gitu kan. Langkah kaki pertama itu kan yang paling males kan. Nah, gimana caranya? Walaupun sebenarnya itu sudah tahu gua, tapi buku ini mengafirmasi gua lebih mantap gitu. Ya kan, buatlah menjadi menarik gitu. Oke, gimana ya caranya? Jadi akhirnya sebelum gua melakukan atau menciptakan sebuah kebiasaan kecil yang baru, gua punya semacam ritual adalah memikirkan before I start new habit, new small habit, new atomic habit. Oke, berarti persiapannya adalah soundtracknya apa ya? Gue sampai mikirin gitu kan. Oke, berarti kalau gue lari, jogging, gue pakai lagunya apa gitu kan. Kalau gue ibarat ada playlistnya. Ada playlistnya gitu. Terus kedua, gue memikirkan juga bagaimana ini menjadi menarik gitu. Oke, supaya menarik itu seperti apa? Oh, gue butuh kopi di sebelah gue. Ngerti kan? Itu intinya membuat segala sesuatu yang akan gue lakukan ini menjadi menarik gitu. Lalu paradoksnya adalah buatlah menjadi tidak menarik. Kan ada di bagian itu. Jadi karena itu tidak menarik. Ya, gitu, itu kan? Kayak formula for disaster-nya gitu kan. Yes, gitu kan. Apa? Yaitu ketika lo ingin fokus, sesuatu yang lo fokuskan ini jadikan menarik. Maka selebihnya yang lain, jadikanlah dia tidak menarik gitu kan. Kan di pekerjaan gue sebagai aktor, kadang ketika tiba-tiba gue harus memerankan sebuah peran yang punya profesi yang jauh dari gue, itu kan sebuah proses ya, maksudnya sebuah pekerjaan rumah yang berat di gue gitu. Maka gue harus membuat proses gue untuk menuju ke titik itu menarik. Nah yang ini yang biasanya zona nyaman gue ini enak gitu, gue jadikan tidak menarik gitu kan. Gimana caranya mindset itu dimainkan gitu. Dan kan dia ada make it obvious, make it attractive, make it easy, sama make it satisfying. Jadi kalau kita mau, karena kita kan ada habit yang ingin kita bangun dan ada habit tadi yang ingin kita tinggalkan gitu kan. Yang kalau yang kita tinggalkan kita switch dibalik, kita flip gitu kan. Yang make it obvious jadi nggak obvious, kan make it jadi nggak jelas gitu kan. Kemudian yang make it attractive dibuat jadi tidak menarik. Gitu kan. Gitu make it easy dijadiin make it hard gitu kan. Make it easy jadi make it hard. Gitu. Yang make it satisfying dibuat jadi nggak satisfying sama sekali. Gitu. Tapi dampaknya tuh gini loh, Li. Kalau di gua ya, ketika berupaya mengaplikasikan, ketika gua berupaya untuk mengimplementasikan segala macam yang dibahas oleh si James jernih ini ya, James bersih ini ya, alias James clear gitu ya. James yang sudah tidak bond tapi udah clear dia sekarang gitu kan. Clear. Apa? James clear. Clear. James clear gitu kan. Itu agak apa ya, ketika gue berusaha mengimplementasikannya itu kadang tuh kayak tadi gue bilang, memulai sesuatu yang pertama itu berat gitu kan. Tapi dampaknya ketika gue sudah berhasil melakukan hal-hal kecil itu, luar biasa rupanya di gue. Yang mungkin sebelumnya gue males atau capek. Contoh misalkan kayak gue di rumah gitu. Gue punya kebiasaan di rumah itu hal-hal kecil itu adalah apa? Sesimpel ketika lu bangun, gue membiasakan diri untuk tidak megang handphone. And gue cuman ngeliat jam, tutup
10 menit gue melakukan hal-hal yang mungkin duduk diem dulu, pelan-pelan cuci muka, kemudian minum air putih dulu. Gue lakukan hal yang gue sukai dulu. Nah. Sebelum ke distract gue gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ketika kita buka handphone ada berita apa. Ya kan, either berita, tidak ada berita buruk. Kan tinggal bagaimana kita merespon ya. Tapi kan kadang ada skala prioritas yang kayak tiba-tiba lu ngabarin gitu kan. Mon ini harus gini-gini. Itu kan membuat gue berpikir. Ya. Kalau di gue punya pemikiran bahwa sebelum memulai itu rasa bersyukur gue itu dengan cara ya sudah gue tidak megang handphone dulu, berat memang gitu kan, berusaha untuk ibaratnya zikir-zikir kecil sambil cuci muka, jalan, bikin kopi gitu, mandi, itu zikir-zikir kecil, tapi dampaknya luar biasa di gue gitu kan, malah gue bisa mengontrol mood gue seharian rupanya. Jadi setelah 10 menit gue diem, 10 menit gue menikmati cuci muka, menikmati kopi gitu kan. Tumben ini kita, lo nggak pesan fore? Enggak, gimana fore? Ini udah episode kesekian loh. Gimana? Komen juga belum ada. Nanti kalau udah keduluan sama kopi kenangan, janji jiwa, nanti baru. Ayo loh. Starbucks no. Starbucks no. Jadi intinya gini sebenarnya, ketika gue tadi kayak gue bilang, gue nggak mau ketika gue menghirup aroma kopi, gue terganggu pikiran gue yang kayak misalkan ada kerjaan nelpon, mas nanti meeting jadi jam 12 tapi ini begini. Gue pas mau menyium kopinya tuh gue nggak mau diganggu oleh perasaan, oke decknya harus gue siapin ini begini. Nah gue nggak mau, ngerti kan lo? Paham. Memang awalnya susah. Dan honestly, gue melakukan itu semua terinspirasi satu orang sebenarnya. Denzel Washington. Ada suatu... Kita belum bahas film dia anyway terus. Ada suatu kesempatan dia tuh ngomong, biasakan ketika bangun pagi tidak megang handphone. Dia bilang, leave it. Dia bilang gitu kan. Leave the gun. Take the Connolly. Jadi Denzel mengingatkan untuk jangan megang handphone dulu. 10 menit pertama nikmati hidup lu. Gitu kan. Nah itu ngebuat gue, awalnya lupa mulu gue kan. Akhirnya setelah gue berupaya untuk meaningful tadi ya, menikmati kopinya gue gitu, terus menikmati, kan gue selalu habit gue kan selalu nyetel musik saat pagi atau apa namanya zikir pagi petang gitu kan. 10 menit, 15 menit gitu. Sampai gue ngerasa happy, tenang, oke, I'm ready. Baru gue ambil tuh handphone. Wah itu dampaknya luar biasa. Dan itu boleh dibilang ya karena gue mulai menjadikan ini menjadi sebuah kebiasaan dan ritual baru. Ya, ritual baru. Kalau lu apa ketika setelah selesai memantapkan ini, apa ritual kecil kayak lu mungkin di rumah gitu? Gue gini, sebelum gue kasih contoh ya, ada satu hal juga yang sangat menarik dan penting dari buku ini, dan bahkan ada satu hal lagi sebelumnya gue jadi teringat lagi. Buku ini, kenapa James Clear, salah satu yang menginspirasi dia adalah dia kan pernah cedera otak yang cukup serius. Oke. Dan jadi proses recovery-nya itu kan bertahap, butuh. Jadi buku ini kan bukan soal disiplin, tapi soal konsistensi, gitu kan. Dan iya, dan jadi ketika ada bagian dari hidup lu yang lu nggak happy, nggak senang, yang salah bukan lu tapi mungkin sistem lu yang perlu diperbaiki kan gitu. Nah, dan proses ketika dia recovery dari cedera otak itu tuh butuh konsistensi, dan memang penyembuhan itu bertahap dan gradual, pelan-pelan gitu kan. Tetapi itu menjadi penting, jadi bahwa every small setiap improvement yang kecil-kecil itu matters gitu kan. Makanya dia bilang bukan soal jangan langsung ingin yang langsung susah, membuat habit susah yang atau target yang besar-besar dulu, enggak. 1% kan ditekankan banget kan. Pentingnya 1% itu jauh lebih meaningful dan lebih impactful dalam jangka panjangnya gitu. 1% every day itu. Nah, jadi tuh yang kecil itu terinspirasi juga salah satunya dari proses dia penyembuhannya, dia recovery dari cedera otak itu, dan jadi atomic tadi itu kan. Nah, kemudian bagian penting juga yang powerful menurut gua adalah
ketika menjelaskan, dan buku ini itu gue sukanya juga mengasih pendekatan, dia kan bukan psikolog klinis gitu, tapi dia pakai penjelasan, dia tetap ada unsur psikologinya ada gitu, tetapi juga pakai pendekatan neuroscience secara ringan gitu ya, dan bahkan unsur ekonomik juga gitu, ada pendekatan secara ekonomis gitu. Nah, kemudian one of the most powerful thing adalah ketika mengubah habit, paling penting itu mengubah identitas dulu, start from identity dulu, gitu kan. Contohnya gini, contohnya ya mau berhenti merokok gitu misalnya, ya. Adalah mulainya bukan gue ingin berhenti merokok gitu kan menghilangkan habit konteksnya gitu ya. Nah, atau kebalik deh, itu menghilangkan habit, kita membangun habit ya contohnya. Gue ingin olahraga setiap hari. Gitu. Tapi jika secara identitas dia masih merasa, kita kan selalu melabel diri kita, gue itu orangnya begini, gue itu tipe orangnya begitu, itu kan label kita berikan pada diri kita sendiri. Dan kalau label itu adalah gue orang yang susah konsisten, gue orang yang nggak suka olahraga, itu artinya kita masih melekatkan label itu sebagai identitas kita. It's going to be a big struggle ketika kita menjalaninya. Tapi ketika kita sudah mengganti dari fondasi dasarnya dulu ya. Iya. Gua orang yang sehat, gua orang yang fit. Nah, minimal gua orang yang sedang belajar menikmati berolahraga, minimal gitu kan ya, secara identitas gitu kan. Jadi agar merasa nggak merasa membohongi diri sendiri juga gitu kan. Nggak ngerasa ngebohongi dan nggak ngerasa berat, jenuh. Iya. Ketika, karena paling penting itu sebenarnya adalah ketika lo menjalankan sesuatu itu yang kerap kali mengancam, kerap kali mengintai, itu sebenarnya kejenuhan. Ya, kan? Gitu kan. Tapi ketika gue adalah orang yang sedang belajar menikmati berolahraga dengan konsisten, itu it's real, it's true, tapi it becomes okay, gue lagi belajar untuk menikmati kok gitu. Jadi seandainya ada momen gue nggak menikmati kan nggak apa-apa, gue lagi belajar menikmati. Yes. Dan itu yang menarik juga sebenarnya, buku ini tuh sebenarnya tidak ada kiat-kiat bahwa seperti yang dilakukan Denzel gitu, maksudnya itu hal baik gitu, tidak kiat-kiat. Banyak kiat-kiatnya. Enggak, maksud gue tuh kiat-kiat simpel kayak coba ini enggak melulu itu. Bukan do A, do B, do C gitu ya. Ruhnya buku ini tuh sebenarnya lebih kepada kayak tadi lo bilang, bagaimana membenahi sistem. Yes. Sebenarnya buku ini tuh gimana caranya kita membuat pemetaan gitu loh, membuat roadmap sistem yang ada di diri kita supaya tetap persistence, supaya tetap kayak tadi bahwa 1%, 1%, 1%, 1% sampai pada akhirnya 100% gitu kan. Dan apa ya kalau menurut gue ya, kadang tuh gini ya, pengalaman gue ya, gue pun juga menyarikan mengambil esensinya buku ini ketika gue lagi didapuk menjadi seorang pembicara di beberapa kegiatan gue. Yang misalkan contoh kegiatan gue ketika advokasi tentang lingkungan, advokasi tentang konservasi, bicara tentang pelestarian, gue selalu mengamini apa yang ditulis oleh si James Clear gitu kan. Bahwa hal kecil yang ketika kita tahu bahwa planet ini sedang tidak baik-baik saja, kondisi pelestarian seperti apa, yang kita lakukan adalah hal kecil tadi gitu. Sesimpel tidak memilih tidak menggunakan sedotan sekali pakai, botol minum sekali pakai. Sesimpel itu, ya kan. Pada akhirnya kan itu hal-hal kecil yang efek dominonya melahirkan sebuah perubahan dampak yang sangat signifikan, gitu. Makanya kayak kita bilang bahwa buku ini sebenarnya kitab yang bisa saja kapanpun dibaca untuk kembali mengingatkan. Bisa 3 bulan sekali. Atau mungkin 6 bulan sekali gitu kan, atau setahun sekali gitu, untuk kembali mengingatkan sistem kita. Sebenarnya kayak tadi lagi, ini tentang perbaikan sistem buku ini gitu kan. Karena gue mau kasih contoh konkret yang gue terapkan. Apa kalau lu? Kan make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Yes. Gitu kan. Urutannya kan dia gitu tuh. Nah, contoh salah satu yang sedang berjalan deh gitu, yang dimana kan gue menerapkan dalam banyak hal. Salah satu yang sedang berjalan adalah tadi olahraga itu, gitu kan. Gue sekarang dengan
anak kembar 3 di umur 3,5 tahun dan kerja dan semuanya itu, jadi kan cukup chaotic gitu ya. Nah, kalau misalnya gue nggak menerapkan ini, gue mungkin akan membuat target gitu ya. Gue ingin olahraga misalnya lari itu 1 jam. sehari 1 jam tiap hari gitu misalnya gitu kan. Dan pertama dari obvious itu artinya gini, jangan cuman gue pengen lebih sering olahraga, itu kurang obvious, kurang jelas. Tapi gue ingin olahraga minimal 3 kali seminggu, very clear gitu kan, James clear ya, nah very clear gitu, nah, minimal gitu kan. Nah dan olahraganya misalnya tadi kalau misalnya lari, wah buat gue kalau lari yang gue harus pagi keluar repot saat ini dengan kondisi di rumah dan harus kerja dan seterusnya. Oke, yang kedua make it easy gitu kan, make it easy karena alhamdulillah gue ada apa namanya treadmill, ya udah gitu. Karena treadmill itu buat gue paling gampang. Yes. Gitu. Salah satu solusi. Ya. Bahkan gue nggak perlu. Ya. Oke, besok kita di endorse treadmill. Jadi nanti ada treadmill sih. Gue treadmill. Jadi pagi-pagi gue udah minimal 2 kilo. Udah gitu aja. Dan 2 kilo tuh gue hitung cuma sekitar ya paling lama setengah jam. Gitu. Udah cukup. Jadi gue nggak mau lebih dari itu, karena tadi mendingan kecil tapi konsisten, gitu kan, betul. Dan make it attractive tadi kan, make it attractive, gue sambil dengerin podcast, jadi itu mending, jadi gue merasa apa namanya prosesnya itu gue bisa menikmati gitu, dan kemudian make it satisfying gitu, ketika ketika cara macam-macam, salah satunya adalah gue pakai karena pakai ini kan gue bisa ngukur tuh. Jadi endorse juga kan? Jadi gue enggak. Ini kan gue nggak nyebut brand apa, atau jadi kayak gue udah gue ngukur sudah sekian. Jadi kayak gue tahu progres gue gitu. Satisfying akhirnya kan? Sudah. Jadi ada pencapaian. Iya, jadi ada good jobnya lah, atau satisfying itu even sesimpel kayak setelah selesai meluangkan waktu 1 menit aja untuk berhenti sebentar, bernapas dan mensyukuri, itu make it, itu juga satisfying gitu. Dan kalimat mensyukuri ya, itu buat gue atomic habit loh. Iya. Dan itu sangat membantu gue untuk jadi konsisten gitu loh. Kalau gue bikinnya misalnya nih melakukan hal yang sama tapi harus setiap hari gitu. Mungkin tetap bisa juga gitu kan. Kenyataannya sekarang gue seminggu lebih dari 3 kali. Tapi at least gue buat seminggu 3 kali, at least gitu kan. At least. Udah. Dan sebenarnya so much easier gitu. Yang menarik ya, dalam aspek keagamaan pun demikian kan. Tuhan tidak suka yang berlebihan. Ya kan? Kita melakukan amal kebaikan kecil saja, tapi lakukan dengan konsisten. Ya, lakukan dengan konsisten, lakukan dengan terus-menerus gitu. Maka itu akan menghasilkan perubahan yang luar biasa gitu. Ya kan? That's why kayak gue bilang bahwa ini buku tuh kadang kayak tadi kita perlu ngebaca ulang pun nggak masalah gitu kan. Karena sebenarnya ini tentang perbaikan sistem kok gitu kan. Mungkin kamu di rumah gitu kan ini yang nonton di Bintaro, dari Pondok Lapa gitu kan. Dari Bambu Apus, dari mana? Dari mana Mas? Malang, jauh dari Malang. Itu mungkin sudah tahu bahwa perubahan-perubahan kecil itu dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Tapi kembali lagi buku ini lebih mendedah, lebih in-depth lagi sebenarnya. Maka itu kita tidak bilang skornya berapa, tapi rasa yang kita dapatkan, makna yang kita dapatkan itu, dan dampaknya seperti apa, disinilah yang kita bahas gitu. Dan Ali tadi akhirnya berhasil dari dia mulai tuh habit-habit kecil, mulai dia treadmill, wah udah mulai turun berapa kilo, kemudian dia sekarang intermittent fasting gitu kan. 8 jam dia puasa, 16 jam dia makan gitu kan. Ada cerita menarik di mana gue made a mistake soalnya. Ini contoh ketika gue nggak menerapkan. Jadi ini baik itu gue tadi ngambil ini kan sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Sistem, it's about system gitu kan, mendesain sistem yang akan membantu kita. Nah, gue waktu intermittent fasting itu, ya kan lu intermittent fasting lu 8 jam puasa, 16 jam makan. Balik dong. Tapi awalnya gue tanpa gue sadari gue nggak menerapkan ini, sempet tuh. Dan and it didn't work. Dan terus gue menyadari, terus gue switch. Waktu itu gue nerapinnya 8 jamnya itu
gue makan dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Gitu kan. Makanya pokoknya di luar itu gue udah fasting lagi, cuma minum air putih kan. Nah, ternyata kalau pas gue pulang dari kantor kadang sampai rumah terus ya kadang mau makan, kadang istri gue juga bikin makan apa kan udah dibikin, nggak enak kalau gue nggak makan juga. Gue ingin juga bisa mengapresiasi itu gitu. Nah akhirnya itu jadi bukan kan harusnya make it easy kan, tapi itu akhirnya jadi nggak easy gitu loh, jadi hard akhirnya. Terus oke, gimana agar gue bisa make this easy gitu kan. Itu waktu itu yang jam 10 sampai jam 6 sore cuman berjalan konsisten seperti 3 hari gitu loh. Habis itu kacau. Tapi ternyata ada switch yang sangat simpel, yaitu memindahkan aja buat gue ya, dari orang ke orang bisa berbeda-beda kan, situasi lain-lain. Gue jadi jam 1 siang sampai jam 9 malam. Gitu. Ketika dari jam 1 siang gue baru mulai makan, jam 9 malam sampai jam 9 malam baru gue tutup. Jadi gue pulang kantor pun gue masih bisa makan. Gitu. Jadi dan itu it really helps me, dan itu sekarang alhamdulillah sudah 3 minggu gitu kan, dan nggak berasa berat dan gue menikmati gitu, so it becomes easier sehingga menjadi lebih konsisten gitu. Dan gue juga nggak mau yang nggak makannya, ada juga yang makannya cuman 4 jam ada, ya silahkan, tapi kalau gue lakukan itu ya lo gitu kan. Nah gue lakukan itu sekarang buat gue jadi hard akhirnya nggak jadi konsisten. Betul. Untuk itu kan ada proses lo, untuk kebiasaan baru gitu. Jadi intinya kembali lagi seperti yang Ali bilang, bahwa buku ini adalah sistem, kembali lagi, dan itu ngebekas di kita. Very practical. That's why kita merekomendasikan buku ini. Dan satu hal lagi penutup, ya kalian tahu lah ya, you know what you have to do gitu kan. Tulis buku apa atau mungkin kebiasaan kecil apa yang akhirnya ngerubah kamu, bisa tulis di komen, diketik ya di komen ini gitu tentunya. Dan terakhir sebelum kita tutup, kita mau ngasih tahu, menyarankan, mewajibkan, merekomendasi dan memaksa kalian sebuah kebiasaan kecil yang baru. Yaitu apa kebiasaan kecilnya? Setiap Rabu dan Sabtu, kebiasaan kecil kamu sekarang adalah menonton Ngebahas yang Ngebekas. Saya Ramon. Gue Ali. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.